Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah inspirasi kehidupan. Kali ini akan disajikan kisah inspiratif yang faktanya pun sudah terjadi dan semoga menjadi penguat hati Anda. 10 amalan bagi wanita haid, pahala tetap mengalir deras. Salah satu keniscayaan bagi seorang wanita adalah mengalami haid, sehingga amalan apa saja yang diperbolehkan agar tetap dapat pahala. Ketika haid, seorang wanita tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat, akan tetapi meski demikian ada beberapa amalan yang masih bisa dilakukan seorang wanita, agar tetap diberikan pahala yang mengalir deras. Maka dari itu lantas apa sajakah amalan bagi wanita haid? Berikut penjelasannya. Berikut ini adalah 10 amalan bagi wanita haid agar pahala tetap mengalir deras. Yang pertama, berzikir. Saat haid yang bisa dilakukan wanita yang pertama adalah berzikir. Selama dalam keadaan haid, wanita diperbolehkan berzikir dan tetap menyebut asma Allah. Zikir merupakan amal ibadah yang dianjurkan siapapun dan kapanpun. Jenis-jenis zikir pun ada banyak. Wanita yang sedang haid bisa mengucapkan berbagai kalimat thayyibah seperti tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan lainnya. Zikir juga bisa dilakukan untuk memohon pengampunan pada Allah dengan beristighfar dan juga bertaubat. Yang kedua, berdoa. Selama dalam keadaan haid, wanita tetap diperbolehkan untuk berdoa. Amalan besar haid ini tentunya bisa dilakukan siapa saja dan kapan saja. Berdoa adalah bentuk ikhtiar dan cara manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wanita yang sedang dalam keadaan haid tetap bisa memohon, meminta, dan mendekatkan dirinya kepada Allah. Wanita yang sedang dalam keadaan junub diperbolehkan membaca doa apa saja, karena tidak masuk dalam larangan saat haid. Saat haid, wanita masih bisa mengamalkan doa harian, ditambah surat Al-Matsurat, merupakan kumpulan doa harian yang diamalkan oleh Rasulullah. Yang ketiga, mendengarkan lantunan Al-Quran. Mendengarkan lantunan Al-Quran merupakan amalan alami saat haid yang bisa dilakukan wanita. Walaupun tidak bisa membaca Al-Quran karena kondisi sedang dalam keadaan hadas besar, wanita bisa menggantinya dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Dengan tetap mendengarkan lantunan ayat suci, hati wanita haid akan selalu dekat dengan Allah. Ini sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meletakkan kepadanya di pangkuanku saat aku sedang haid dan ia membaca Al-Quran. Yang keempat, bersolawat. Saat haid yang bisa dilakukan wanita adalah bersolawat. Solawat adalah bukti cinta manusia kepada Allah dan Rasulullah. Solawat adalah sebuah turunan rahmat, pengampunan, dan pahalanya berlipat ganda dari Allah. Solawat tidak dilarang dan bisa dilakukan kapan saja. Yang kelima, bersedekah. Bersedekah merupakan amalan saat haid. Bisa dilakukan wanita ketika dalam keadaan haid tentunya. Bersedekah merupakan amalan yang mudah namun pahalanya cukup besar. Memperbanyak sedekah bisa dengan berbagai cara, mulai dari memberi santunan kepada fakir miskin, anak yatim, hingga hanya menebar senyuman kebaikan. Dalam hal bersedekah, Rasulullah juga menyerukan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wahai kaum wanita, bersedekahlah kamu dan perbanyak istighfar, karena aku melihat kaum wanitalah yang paling banyak menjadi penghuni neraka. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, mendengarkan tausiah. Amalan saat haid selanjutnya yang bisa diamalkan wanita adalah mendengarkan tausiah melalui televisi, radio, atau media sosial. Wanita sudah bisa mendengarkan tausiah. Dengan mendengarkan tausiah dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang ketujuh, menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan amalan saat haid yang bisa dilakukan. Menuntut ilmu merupakan amalan penuh pahala bagi wanita ketika haid. Aktivitas menuntut ilmu tidak dibatasi dengan kondisi usia dan juga waktu belajar. Dan mencari ilmu adalah konteks ini bisa berlaku untuk seluruh disiplin ilmu pengetahuan baik keagamaan maupun pengetahuan umum.
Yang lebih utama yaitu ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Muslim mencatat hadis tentang keutamaan orang yang sedang mencari ilmu. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah menunjukkan jalan menuju surga baginya. Yang kedelapan, membaca atau mengamalkan Asmaul Husna. Membaca atau mengamalkan Asmaul Husna merupakan salah satu amalan saat haid yang bisa dilakukan wanita. Membaca Asmaul Husna dapat mengingatkan kita tentang nama-nama Allah yang istimewa dan luar biasa. Dengan mengamalkan Asmaul Husna, kita juga bisa merasa dekat dengan Allah. Yang kesembilan, menyampaikan atau berdakwah. Walaupun hanya satu ayat selama masa menstruasi, wanita bisa menyampaikan atau berdakwah walaupun hanya satu ayat selama haid. Seorang wanita bisa mengajar atau membagi ilmu kepada orang lain. Untuk mendapatkan keberkahan saling berbagi ilmu, kebaikan tentunya dapat memberikan manfaat untuk orang lain. Yang ke-10, bersilaturahmi. Amalan saat haid selanjutnya yang bisa dilakukan adalah bersilaturahmi. Bersilaturahmi merupakan amalan mudah yang bisa dilakukan wanita ketika haid. Bersilaturahmi dengan saudara, teman, dan kerabat bisa menambah pahala dan membuka pintu pahala. Bersilaturahmi bisa dilakukan dengan mengunjungi kerabat, juga bertemu teman atau melakukan kegiatan sosial. Nah, itulah beberapa amalan saat haid yang bisa dilakukan wanita, sehingga ia tetap mendapat pahala yang akan selalu mengalir deras walau tidak sedang melakukan sholat 5 waktu. Semoga kita bisa istiqomah dalam menjalankannya. Kisahnya pun berakhir sampai di sini. Semoga menginspirasi dan sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.